Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan kita. Karena kalau Tuhan berkata tidak, maka seberapa cerdas pun seseorang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan berkata tidak, maka seberapa kuat pun seseorang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, memang kecerdasan itu akan menopang kita. Kekuatan kita memang akan menopang kita. Tetapi di atas semuanya itu, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Jika kita mengalami kasih karunia Tuhan dan kita memiliki kecerdasan, kita memiliki kekuatan, maka dengan itu hidup kita makin maksimal. Tapi yang paling utama yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan membuat kita berbeda dari yang lain. Kasih karunia Tuhan membuat apa yang tidak kita pernah pikirkan itu bisa jadi. Kasih karunia Tuhan membuat hidup kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kasih karunia Tuhan bisa mengubah segala kondisi, apapun kondisi saudara hari ini, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara. Jika kasih karunia Tuhan bekerja di sana, hidup saudara bisa diubah. Adakah seseorang yang pernah saudara lihat bahwa kalau saudara nilai kehidupannya, maka saudara menganggap bahwa orang ini tidak akan bisa jadi apa-apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa berhasil, tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan sebagainya. Tapi ternyata sebagai anak Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan ubah segalanya menjadi baik, lebih dari apa yang kita pernah pikirkan kepada orang itu. Apakah saudara pernah melihat itu? Itulah kasih karunia Tuhan. Atau mungkin saat ini saudara mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, di mana apa yang dulu tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara duga, tetapi itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Apa yang begitu mustahil sepertinya, tetapi itu bisa terjadi dalam hidup saudara hari ini. Itulah kasih karunia Tuhan. Kalau saudara mengalami itu, saudara bisa tuliskan di kolom komentar saudara untuk memberkati anak-anak Tuhan yang lain. Supaya melalui renungan ini saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, kita mengalami kasih karunia Tuhan dalam
konteks kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan saudara, saya berharap melalui renungan ini, saudara mengalami kasih karunia Tuhan secara berlimpah di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara, gunakan waktu ini untuk saudara diberkati oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang bagaimana mengalami kasih karunia Tuhan di malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-22. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini saudara, bagaimana mengalami kasih karunia Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan bakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan,
kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, yang akan kita belajar malam hari ini daripadanya tentang kasih karunia Tuhan, adalah kisah tentang kehidupan Nuh dan keluarganya di masa dia hidup pada waktu itu. Di mana pada zaman itu, saudara, dunia sudah begitu rusak, penuh dengan kejahatan, begitu jahatnya, dan sangat menyakiti hati Tuhan, sampai-sampai Tuhan menyesal bahwa Dia pernah menciptakan manusia. Betapa jahatnya pada waktu itu keadaan dunia, saudara. Betapa jahatnya kelakuan manusia. Dan kalau kita lihat hari ini, saudara, bukankah dunia ini sudah begitu jahatnya? Segala dosa, semuanya bebas dilakukan, dan semuanya itu menyakiti hati Tuhan. Semakin tua dunia ini, dosa semakin merajalela, kejahatan manusia semakin merajalela. Dunia semakin jahat dan semakin jahat. Tetapi pada zaman itu, saudara, Nuh mendapat kasih karunia saat Tuhan hendak membinasakan semua manusia. Ketika Dia menyesal dan Dia hendak membinasakan semua manusia yang diciptakannya, tetapi Dia bedakan Nuh. Kepada Nuh Dia nyatakan kasih karunia-Nya. Dari sebegitu banyak manusia yang hidup pada zaman itu, yang semuanya hidup dalam kejahatan, dan Tuhan mau membinasakan dan menghukum mereka, ada satu yang dibedakan bersama dengan keluarganya, yaitu Nuh. Di mana saat orang-orang akan menerima penghukuman dan kebinasaan, dia diselamatkan, dia dipelihara. Itulah bentuk kasih karunia Tuhan yang dia alami. Dia bersama anak-anaknya, bersama istrinya, bersama istri dari anak-anaknya, mereka diselamatkan. Bayangkan pada zaman itu, saudara, saat Tuhan menghukum dunia, di mana Tuhan menurunkan air dari langit, membuat keluar air dari bumi, sehingga terjadilah air bah. Dan Nuh yang sebelumnya sudah diperintahkan untuk membuat bahtera, saudara, dia ada di bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya, bersama istrinya dan istri anak-anaknya. Bayangkan, saudara, saat dunia ditenggelamkan, dunia menjerit-jerit, manusia menjerit-jerit, manusia binasa, mengerikan sekali pada waktu itu pasti, saudara, keadaannya. Tetapi Nuh, dia selamat bersama keluarganya. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saat ini, saya percaya setiap kita rindu mengalami dan mendapatkan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Ada berbeda-beda konteks kehidupan kita, saudara. Nuh, dia mendapatkan kasih karunia dengan diselamatkan dari air bah. Keluarganya diselamatkan dari air bah saat semua manusia dibinasakan. Itu kasih karunia, itu bentuk kasih karunia yang dialami oleh Nuh pada waktu itu. Hari ini, setiap kita butuh kasih karunia dengan berbagai bentuk sesuai dengan konteks kehidupan kita. Allah bisa menyatakan kasih karunia-Nya dengan berbagai bentuk sesuai dengan konteks kehidupan kita. Saat kesulitan, saudara, di sana Tuhan bisa menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Saat kekurangan, di sana Dia bisa menyediakan kasih karunia-Nya dalam bentuk berkat dan pemeliharaan. Saat mengalami sakit, di sana Tuhan bisa menyatakan kasih karunia-Nya dalam bentuk mujizat kesembuhan. Saat kita berjuang, di sana Tuhan bisa menyatakan kasih karunia-Nya dalam bentuk memberikan dan mengerjakan keberhasilan, dan sebagainya dan sebagainya. Jika Tuhan menyatakan dan mengerjakan kasih karunia-Nya di sana, apapun bisa jadi
Tidak ada yang mustahil, saudara. Segala perkara bisa terjadi ketika Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saat ini, saudara, apakah saudara rindukan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara? Adakah kondisi, keadaan dalam hidup saudara saat ini yang saudara butuhkan Tuhan bekerja di sana? Itu artinya saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan bekerja di sana. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau bagi Nuh Allah menyatakan kasih karunia-Nya, maka bagi saudara pun Allah pasti akan menyatakan kasih karunia-Nya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini yang perlu kita belajar, saudara, kenapa dari sekian banyak orang Nuh yang mendapatkan kasih karunia? Apa yang dilakukan Nuh? Bagaimana Nuh menjalani kehidupannya sehingga di tengah-tengah manusia yang jahat pada waktu itu, sehingga semua manusia dibinasakan, semua manusia dihukum, tapi Nuh dibedakan. Apa yang berbeda dari Nuh sehingga Tuhan membedakan dia dan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi Nuh? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Ada 3 hal yang menjadi ciri khas kehidupan Nuh yang perlu kita belajar, yang menjadi alasan dia mendapatkan kasih karunia. Dan saya percaya prinsip ini kita kerjakan dalam hidup kita, kita pun akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, saudara, ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Jadi setelah ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia, kemudian diceritakanlah riwayat hidup Nuh, di mana di dalam riwayat atau di dalam perjalanan kehidupannya itu ada hal-hal yang menjadi alasan sehingga dia mendapatkan kasih karunia, yang seharusnya pun saya dan saudara harus miliki kalau kita rindu mengalami kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saudara, tadi ditegaskan bahwa dunia begitu jahatnya, dunia begitu hancurnya oleh dosa. Manusia begitu jahat pada masa itu, sehingga Tuhan mau membinasakan dan menghukum manusia. Tetapi Nuh dibedakan. Kenapa, saudara? Karena dikatakan dan ditegaskan di sini, Nuh adalah seorang yang benar. Lihat, saudara, Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saat orang-orang semua hidup dalam kejahatan, Nuh memilih cara hidup yang berbeda. Nuh memilih cara hidup yang benar. Dan itulah yang menjadi alasan sehingga dia juga yang dibedakan oleh Tuhan, karena cara hidupnya juga berbeda. Dia yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan karena cara hidupnya berbeda. Di mana saat orang-orang semua hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, dia pilih cara hidup yang berbeda, di mana dia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hari ini, saudara, jika saya dan saudara rindu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dalam perjalanan hidup kita, pilih cara hidup berbeda di tengah-tengah dunia yang jahat saat ini. Sekalipun dunia ini sudah semakin jahat dan semakin jahat di dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hidup mereka, mari kita pilih cara hidup yang berbeda. Mari kita pilih cara hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Di zaman ini, saudara, begitu banyak hal-hal yang dianggap benar padahal itu salah. Seringkali ada hal-hal yang dimaklumi, maklumlah, padahal itu jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Tidak usah jauh, saudara. Seringkali untuk melamar sesuatu, mendapatkan sesuatu, harus ada uang yang berjalan di sana.
Dan di saat itulah orang-orang yang menganggap bahwa itu sudah rahasia umum, itu sudah berlaku secara umum, yaitu sudah wajar, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jelas di dalam firman Tuhan menegaskan itu kejahatan di mata Tuhan. Hari ini bagaimana kita menjalani hidup kita, saudara? Apakah kita akan mengikuti cara hidup kebanyakan orang? Atau kita pilih cara hidup yang berbeda? Kalau kita pilih cara hidup seperti kebanyakan orang, saudara lihat kenyataannya, orang-orang di zaman Nuh semuanya binasa. Tapi kalau hari ini kita pilih cara hidup yang berbeda, seperti yang dijalani oleh Nuh, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya secara berbeda di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara rindu kasih karunia Tuhan terjadi di dalam hidup saudara, maka pilih cara hidup yang benar. Belajar firman Tuhan dan hidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya membuat beberapa channel renungan firman Tuhan. Di channel ini saudara bisa mendapatkan renungan malam sebelum saudara beristirahat, di mana saudara akan mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang objektif karena dibuat secara ekspositori. Dan kemudian di pagi hari saudara bisa mendapatkan renungan penyejuk jiwa, renungan pagi, di mana di sana juga saudara akan belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena dengan setiap hari pagi malam kita merenungkan firman Tuhan, saudara, dan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana supaya saudara mengalami kasih karunia Tuhan? Hiduplah dalam kebenaran seperti cara hidup yang dijalani oleh Nuh. Kemudian yang kedua, inilah riwayat Nuh. Yang pertama, dia hidup benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan yang kedua, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saat orang-orang mulai hidup dalam dosa, menikmati hidup dalam dosa, melampiaskan nafsu dosa dan sebagainya, Nuh pilih hidup dekat dengan Tuhan. Nuh memilih hidup bergaul dengan Tuhan, saudara. Bukankah di hari-hari ini begitu banyak orang yang mulai melupakan Tuhan? Begitu banyak orang-orang mulai mengabaikan Tuhan. Itulah yang terjadi juga pada zaman Nuh pada waktu itu, dan orang-orang mulai mengabaikan Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, saudara, Nuh pilih cara hidup yang berbeda. Dia pilih cara hidup dengan hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dan dekat dengan Tuhan, saudara. Itulah yang menjadi kunci sehingga dia mendapatkan kasih karunia, bersama dengan keluarganya juga mendapatkan kasih karunia, karena dia hidup bergaul dengan Allah. Dan dia juga tentu saja mendidik istri dan anak-anaknya serta menantunya untuk semuanya mereka hidup bergaul dengan Allah. Hari-hari mereka jalani di tengah-tengah keluarga mereka takut Tuhan, mereka bergaul dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari. Bukti mereka bergaul dengan Allah. Bagaimana dengan saudara hari ini? Perjalanan hidup seperti apa yang saudara jalani dalam hidup saudara? Apakah saudara sedang dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan saudara sedang jauh dari Tuhan? Kalau saudara rindu, saudara mengalami pengalaman berbeda bersama dengan Tuhan, saudara mengalami pengalaman di mana saudara mengalami kasih karunia Tuhan, maka pilihlah cara hidup dekat dengan Tuhan, cara hidup bergaul dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, tetap dekat dengan Tuhan. Sekalipun kondisi kadang-kadang membuat kita sulit untuk beribadah dan sebagainya, tetapi pilih untuk hari demi hari. Bukan hanya ibadah rutinitas, saudara, yang penting untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi biarlah hari demi hari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Hari demi hari kita bergaul dengan Tuhan. Melalui renungan ini, hari demi hari saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam renungan ini kita berdoa, saudara, bersama.
Saya mendoakan saudara, dengan demikian kita bergaul dengan Tuhan. Dalam renungan pagi saya mendoakan saudara, saudara merenungkan firman Tuhan, dengan demikian kita bergaul dengan Tuhan. Pagi, sore, dan sepanjang hidup kita bergaul dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat Allah menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana riwayat hidup atau cara hidup yang dijalani oleh Nuh sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, pada waktu itu ketika Tuhan berencana untuk membinasakan manusia dengan air bah, kemudian Tuhan memilih Nuh. Dia memberi perintah kepada Nuh supaya Nuh membuat bahtera. Dan bahtera yang dibuat oleh Nuh itu semua ada aturannya. Kayunya harus dari kayu gofir. Bahtera itu harus berpetak-petak, harus ada 3 tingkat, ukurannya juga harus ada, di mana panjangnya 300 hasta, kemudian tingginya 50 hasta, semuanya ukurannya sudah ada, dan itu ukuran yang panjang saudara. Itu ukuran bahtera yang begitu besar, dan itu dibuat oleh Nuh. Diperintahkan supaya dibuat oleh Nuh pada zaman di mana peralatan bukan seperti peralatan di zaman modern ini, begitu terbatas. Bagaimana dia menebang kayu dengan peralatan terbatas itu saudara, peralatan seadanya. Bagaimana dia membelah kayu, bagaimana dia membentuknya, meruncingkannya, bagaimana membuat sambungan-sambungannya dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan bahwa itu bukan pekerjaan yang gampang. Saudara bisa bayangkan bahwa itu begitu sulitnya untuk dikerjakan, dan semua ukurannya harus persis saudara. Dan itu 3 tingkat. Sekarang saja kalau membuat bahtera atau kapal 3 tingkat itu tidak gampang, apalagi pada zaman itu yang peralatan begitu terbatas saudara. Dan kemudian harus dilapis lagi dan sebagainya dan sebagainya. Itu perintah yang Tuhan beri kepada Nuh. Tapi tahukah saudara, ketika Allah memerintahkan itu kepada Nuh, lihat ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah yang dilakukannya. Lihat saudara, hal ketiga yang bisa kita lihat dalam diri Nuh yang menjadi alasan dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia dibedakan, dia diselamatkan, dia dilimpahi kasih karunia Tuhan adalah karena dia menghidupi, mentaati, melakukan perintah atau firman Allah tepat seperti yang difirmankan Allah. Sekalipun itu tidak gampang, dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Begitu beratnya pun itu, dia pilih untuk melakukannya. Begitu sulitnya pun itu, dia berkomitmen untuk melakukannya. Itu yang menjadi alasan dia mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya saudara. Hari ini, adakah saudara sedang menghidupi firman Tuhan? Adakah saudara sedang berjalan dalam menjalankan ketaatan, berkomitmen melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara? Atau adakah kebenaran firman Tuhan yang menurut saudara sulit untuk dilakukan, untuk ditaati? Saudara, kalau saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah mentaati firman Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau firman Tuhan perintahkan, lakukan. Sekalipun itu sulit dan tidak masuk akal, lakukan. Kalau Tuhan perintahkan mengampuni, ampunilah. Sekalipun itu berat, karena dengan demikian saudara mendapatkan pengampunan dan saudara mendapatkan kasih karunia. Mana lebih besar, dosa orang lain, kesalahan orang lain kepada saudara, atau dosa saudara kepada Tuhan? Kalau saudara mengampuni orang lain dan saudara juga diampuni oleh Tuhan, mana lebih untung? Sebenarnya kita lebih untung mengampuni orang lain. Kenapa? Karena dengan kita mengampuni orang lain, dosa kita yang tidak terhitung malah diampuni oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata berilah, maka engkau diberi. Artinya kita harus jadi berkat, lakukan sekalipun sulit. Kalau ada perintah Tuhan tentang persembahan dan sebagainya, perpuluhan dan sebagainya, lakukan firman Tuhan.
sekalipun sulit, karena dengan demikianlah saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nuh pada waktu itu. Pada zaman ini saudara, apa kebenaran firman Tuhan yang harus saudara lakukan? Konteks kehidupan saudara, apa prinsip-prinsip firman Tuhan yang masih saudara harus berjuang untuk melakukannya, yang mungkin saudara masih gagal dan gagal melakukannya? Lakukan, hidupi firman Tuhan itu, maka saudara akan mengalami dalam hidup saudara di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman Allah menegaskan kepada kita cara bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kita diperlakukan berbeda. Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Bagaimana supaya itu terjadi? Kita sudah belajar dari kehidupan Nuh, di mana ketika Tuhan membinasakan manusia yang jahat, Nuh dibedakan, Nuh diselamatkan. Nuh mendapatkan kasih karunia, itu yang ada ayat 8 tadi saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saat seluruh dunia mau dihancurkan, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh, inilah kisah hidup Nuh, inilah perjalanan hidup Nuh. Yang pertama saudara, Nuh itu hidup benar sekalipun dunia semua jahat. Saat ini kalau saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, sekalipun sekeliling saudara semua jahat, hiduplah dengan cara berbeda. Hiduplah dengan cara menjalani, mentaati kebenaran firman Tuhan. Hiduplah saudara berbeda di sana dengan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, yang Nuh lakukan dalam perjalanan hidupnya adalah dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saat manusia hidup menjalani dosanya, mereka bergelimang dosa, Nuh pilih hidup bergaul dengan Allah. Dia dekat dengan Tuhan. Hari ini seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan selalu setiap hari saudara. Lakukan hal-hal yang membawa saudara dekat dengan Tuhan. Berdoalah, renungkan firman Tuhan. Jadikan channel ini menjadi renungan harian saudara, renungan malam pengantar tidur saudara, supaya saudara semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kepada Nuh diperintahkan dia membuat bahtera dengan semua aturannya, begitu sulit, begitu berat melakukan itu saudara. Tetapi firman Allah mencatat ayat 22 bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Wajar Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita jalani hidup kita dengan hidup benar. Mari kita bergaul dan dekat dengan Tuhan, dan mari kita taati firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Mari terapkan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara, di mana saudara mendapatkan dan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa bersama. Saya akan berdoa supaya saudara mengalami firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu bersama, di mana kami sudah belajar dari kehidupan Nuh, bagaimana supaya kami mengalami kasih karunia Tuhan, di mana Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan ketika dia menjalani hidup benar di tengah-tengah manusia yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Hari ini pun kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami pilih hidup benar dalam menjalani hidup kami. Nuh juga menjalani hidupnya bergaul karib dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Hari ini pun ya Tuhan, kami pilih untuk hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Di mana Nuh dalam perjalanan hidupnya, dia taati firman-Mu sekalipun begitu banyak hal-hal yang berat dia lakukan pada waktu itu dalam pembuatan bahtera. Tetapi dia taati firman-Mu ya Tuhan. Dia lakukan firman-Mu tepat seperti yang Engkau perintahkan.
Itu yang membuat dia mengalami kasih karunia-Mu. Dan hari ini pun kami akan menjadi penurut-penurut firman-Mu. Kami lakukan firman-Mu, kami taati firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah dalam perjalanan hidup mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup bergaul, karib dekat dengan Tuhan, mereka hidup mentaati firman Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, turunlah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah janji firman Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan berdoa syafaat, saling menopang dalam doa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara.
Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu
kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini
Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua
Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.